toh? Iya. Kayak pelaporan terkait program ibu, program remaja itu semua aplikasinya di Kemenkes Satu aplikasi banyak indikator di dalam, ada berapa program itu? 3 KIA, gizi, sama remaja. Ini satu aplikasi. Beda lagi kalau di apa lagi yang tadi aplikasi? Iya, kematian, laporan kematian ibu dan balita itu beda juga aplikasinya. Dia adalah pelaporan tersendiri. Apa yang kita butuhkan ini kayak sistem informasi yang bagaimana? Ini ada 6 yang mengenai implementasinya, ada sumber daya SIK, indikatornya, sumber datanya, manajemen data, kualitas data, diseminasi dan pemanfaatan data. Karena kami 2 hari di sini, jadi kami bagi per hari itu 3. Yang pertama hari ini tuh kami mau nyarinya sumber daya SIK, indikator SIK, sama sumber daya SIK. Sumber dayanya kayak gimana? Orang-orangnya yang pengelola Ibu ada listnya di sini ya kami set. sini. Jadi terkait sumber daya istiqlal ada kebijakan atau aturan istiqlal sih. Jadi kami mau tahu ibu apakah di sini sudah ada kebijakan atau SOP yang khusus terkait pengolahan data program kesehatan masyarakat. SOP kalau SOP nggak ada, jadi SOP nya Jadi ada dia SOP yang digunakan. Kemudian ibu apakah pelaporan seperti KIA, gizi, ada cashlink juga kan? iya masuk di bidang kesmas. Cashlink sudah diatur dalam pedoman yang resmi. Jadi kayak pelaporannya sudah baik, sudah masuk Di aplikasi. Iya, di aplikasi. Sekarang kalau untuk program rata-rata dari Kemenkes itu dia pakai aplikasi semua. Kemudian Bu ada rencana strategisnya. Jadi apakah pengembangan sistem informasi kesehatan sudah masuk dalam rencana strategis khususnya untuk program kesehatan? Jadi Kalau untuk sistem informasi kesehatannya saya tahu tidak salah tahun ini itu ada dari perencanaan. Saya tidak tahu apakah anggarannya tidak terpotong atau terpotong karena kan ada efisiensi. Tapi kalau itu khusus untuk dinkes di kabupaten. Tapi kalau untuk keseluruhan dari Kemenkes itu aplikasinya kita mengikut dari mereka. Karena kan pelaporannya dari Kemenkes. Jadi ketika misalnya ada pengembangan kabupaten, kota, provinsi semuanya mengikut. berarti Bu kalau rencana di semua program seperti gizi dan KIA juga mengikut? Iya, mengikut. Serba digital dan suara Iya, digital semuanya semua. digital. Kalau boleh tahu ibu apa nama webnya? Si gizi, kalau gizi dan KIA itu si gizi kesga. Gizi KIA sama remaja Iya. Si gizi kesga.kemenkes.go.id itu websitenya. Itu dari Kemenkes. Kalau terkait dengan koordinasi sistem informasi Bu, siapa yang bertanggung jawab untuk mengolah data dari Kesmas? Masing-masing penanggung jawab. Jadi kan kayak laporan misalnya laporan gizi, penanggung jawab gizi yang pengelola, penanggung jawab Kesehatan anak, iya, ibu dan ibu ada juga penanggung jawab program ibu, penanggung jawab program anak. Jadi masing-masing dia bertanggung jawab. jadi Kesling juga Kesling juga ada, dia penanggung jawab Kesling memang. Kalau di Kesling dia terbagi lagi indikatornya. Kan ada banyak orang kok. jadi Bu, bagaimana koordinasinya antara program dalam pelaporan data masing-masing atau saling berkaitan, saling bisa diakses sama-sama atau masing-masing? Kalau untuk pengisian laporannya masing-masing penanggung jawab. Tapi kalau misalnya untuk akses, misalnya Kesling mau akses laporannya dari gizi begitu, kita tidak
untuk hak aksesnya masing-masing penanggung jawab Ji. Tapi kalau misalnya ada pelaporan yang dibutuhkan di program lain, misalnya lintas program, itu filenya yang dikasih, laporannya yang dikasih, bukan akses. Kayak minta itu jadi beritahu di bidangnya untuk minta daftar. Kan satu bidang gitu, cuma biasa untuk koordinasi lintas program, misalnya ada data CashLink yang diminta dari program gizi Pak. Jadi penanggung jawab program gizi itu meminta laporannya dari CashLink, bukan bilang orang gizi yang buka akses untuk laporan yang di aplikasi. Kan di laporan aplikasi itu bisa diekspor datanya tuh Excel. Jadi data laporan yang dikasih ke penanggung jawab program, bukan mereka yang akses. Karena takutnya kalau dikasih hak akses ke orang lain, nanti datanya tidak aman. Artinya tim koordinasinya sudah tersedia. Kalau ini data program seperti gizi, kayak ada CashLink, itu sudah rutin dievaluasi. Kita evaluasinya itu per bulan, setiap 3 bulan. Evaluasi dari provinsi, dari Kemenkes. Kalau monitoring data dari puskesmas, RPC atau klinik, kalau evaluasinya Kalau data puskesmas itu kita tiap bulan ya. Karena kan sekarang itu kalau pelaporan puskesmas masing-masing mengerti. Jadi kami di dinas itu memantau puskesmas apa yang misalnya belum input atau ada yang capaiannya masih rendah. Jadi itu tiap bulan kalau untuk pelaporan puskesmas. kalau rumah sakit nih. Rumah sakit tergantung dari ini program apa yang bisa berhubungan sama rumah sakit. Kayak misalnya gizi kan ya, berkaitan misalnya dengan perawatan gizi buruk. Itu juga biasanya komunikasi langsung kalau sama rumah sakit. Karena ada juga terkonek di aplikasi sini, ada akun untuk rumah sakit. Kalau pelaporannya setiap bulan per tanggal berapa itu? Kalau puskesmas itu kita kasih batas waktu tanggal 5 Tanggal 5 saja. tanggal 5 September. Kalau klinik itu tidak masuk. Kalau klinik kita tidak masuk di sini karena kalau untuk program itu dia wilayah kerjanya pakai puskesmas. Kecuali kayak pelayanan kesehatan yang wilayah kita di bidang Kemenkes itu dia ambil semua pelayanan yang di klinik. Tapi kalau kita di program kita ambil dari puskesmas. Kalaupun misalnya ada klinik dari wilayah kerjanya itu puskesmas yang melaporkan ke kita. Artinya klinik yang puskesmas dan puskesmas ada. Misalnya ada pelayanan di klinik itu pemberian vitamin A, jadi obatnya itu vitamin A-nya ambil dari puskesmas lapor ke kita. Kalau ada ibu pelaporannya yang tidak lengkap, apakah ada tindak lanjutnya? Iya, pasti ada feedbacknya. Jadi kita itu kan setiap tanggal 5 itu harus masuk laporan. Kemudian di feedback dulu penarikan data di itu sekitar tanggal 15. Jadi ada jedanya 10 hari kita kita lihat laporannya puskesmas apakah sesuai ataukah ada yang masih kosong. Jadi tetap ada feedback. Kalau ini tenaga sistem informasi, ada jadi apakah ada petugas khusus yang mengelola data program? Iya, ada penanggung jawab. Berarti setiap program juga ada admin atau operator tersendiri? Iya, jadi mereka punya akun masing-masing. Jadi misalnya kayak aplikasi CGC Kesgato kan ada tiga program di dalam. Jadi masing-masing penanggung jawab program ada akunnya di dalam. Iya. Berarti Bu, jumlah tenaganya sudah cukup atau ada yang merangkap menjadi dua program yang pegang? Kalau merangkap enggak sih, cuman seperti misalnya penanggung jawab program ibu dia aja sendiri. Oh iya.
kalau petugas program seperti Gizi atau KIA Ibu sebelumnya sudah pernah dilatih menggunakan aplikasi? Iya, sebelum aplikasi ini digunakan biasanya dari Kemenkes itu ada sosialisasinya dulu. Ada pelatihan. Terus ada juga biasa dikirimkan dari Kemenkes video tutorial, misalnya ada kendala atau apa dia ada petunjuknya. Kalau pelatihannya Ibu seberapa sering itu dilakukan? Tergantung update-nya, karena kan biasa aplikasi dia di-upgrade lagi toh, misalnya ada fitur baru toh. Jadi kalau ada fitur baru biasa Kemenkes sosialisasi lagi terkait fitur-fitur baru. Kayak tahun ini 2026 itu dia ada indikator baru dari RPJMN, jadi ada penambahan di dalam, disosialisasi dulu dari Kemenkes, baru kita sebelum penarikan pelaporan triwulan 1 itu dilengkapi dulu semua. Artinya Ibu tidak ada kayak target khususnya per bulan? Enggak, kalau setiap ada setiap ada update, ataukah kalau misalnya kita ada grup khusus dengan Kemenkes tuh, kalau misalnya ada kendala terkait aplikasi itu bisa langsung disampaikan di situ kendalanya, karena kan ini aksesnya sampai ke bidan desa. Terima kasih. Terkait anggaran Ibu, apakah ada anggaran khusus untuk mendukung sistem informasi kesehatan di program Kesmas khususnya? Kalau anggaran, sebenarnya kalau anggaran efisiensi ke sekarang, tapi saya tidak tahu kalau yang dari perencanaan kan, kalau terkait sistem informasi kesehatan khusus untuk Dinkes Goa itu tahun lalu sebenarnya ada di penganggaran, tapi saya tidak tahu terakhir ini apakah masih ada atau terikut di efisiensi. Ibu kami sambil izin dokumentasi. Iya. Enggak masuk. Kalau di sini Bu, apakah sering terjadi penggantian petugas Ibu seperti program Gizi? Tanggung jawabnya? Iya. Jarang. Jarang. Kalau untuk KIA, Gizi itu jarang, kecuali kalau dia pensiun atau pindah. Tapi misal Ibu ada yang pindah, apakah penggantinya itu sudah dilatih terlebih dahulu atau gimana? Biasanya, kalaupun misalnya Menggunakan pindah diminta, nggak ada sih kalau pindah, yang ada itu baru pegawai baru yang dari luar toh. Biasanya diajar dulu terkait aplikasi, cara penginputan, kemudian cara kerjanya. Terkait fasilitasnya Ibu, komputer dan internet, apakah di Dinas Kesehatan ini sudah cukup Ibu untuk pengelolaan data di program kesehatan masyarakat? Maksudnya apanya? Komputernya, internetnya Kalau sudah stabil? laptopnya itu masing-masing milik pribadi. Itu bukan belum disediakan? Ada komputer satu, tapi tidak tidak maksimal ya. Kalau kondisi jaringannya Ibu? Kalau jaringan Untuk saat input data? Kalau untuk input data aman, tapi kadang yang tidak cukup itu kalau ada Zoom. Jadi kan biasa masing-masing program ada Zoom-nya toh. Bahkan ini di bidang Kesmas cukup banyak yang pakai. Jadi kadang tiba-tiba keluar atau tidak cukup kapasitasnya. Terus Ibu, apakah pernah terjadi kendala saat pelaporan online? Pernah ada masalah saat melaporkan? Kadang ada ini kayak yang sekarang ini kan penarikan data triwulan 1. Kadang itu karena kan ini dia masih berproses tuh maintenance dan ada upgrade, tapi itu gunanya grup dari Kemenkes supaya kalau misalnya ada kendala dia bisa langsung ditanyakan ke sana. Kadang kayak misalnya sudah diinput puskesmas tapi tidak terbaca datanya di kabupaten, makanya itu biasa kita komunikasikan ke tim IT ataukah biasa juga yang tiba-tiba
apa dia kalau padat sekali misalnya deadline penginputan misalnya hari Minggu toh hari Minggu biasanya kan se-Indonesia ini yang pakai aksesnya jadi kadang tiba-tiba susah masuk Itu kendalanya gitu. iya karena dia kan aplikasinya se-Indonesia kalau untuk laporan gizi kayak Iya, obat Ibu ada di aplikasi yang tersedia yang digunakan. Kalau KIA itu aplikasinya kayak apa? ini sama si gizi Kesga si gizi Oh, Kesga. iya. Sama ini sebenarnya kayak gizi. Oh, sama semua aja nih Bu. Kalau Kesling Ibu. Kalau Kesling iya dia ada banyak juga dia aplikasinya ada si Pekam, ada Emonef STBM. Kalau di sini nggak ada programnya yang Promkes. Ada. Promkes itu dia pakai microsite. Microsite untuk data posyandu, data kader, semuanya dia dari aplikasi itu. Ada Kesja juga Ibu, kesehatan kerja. Iya. Iya di sini juga dia pelaporannya Sini. di microsite sama di Komdat kalau di untuk kesehatan kerja. Komdat Kesmas dia, Komdat Kesmas. Hanya itu programnya atau masih ada lagi? Ya? Hanya itu programnya atau masih ada lagi yang dinaungi Kesmas banyak. Kalau Kesmas ada lansia, ada Kesprokat, tapi lansia tidak ada di aplikasinya deh, tidak ada di aplikasi. KB juga tidak ada deh. Di Komdat dia mengisi laporan. Oh, di Komnas. Iya, dia di Komdat Kesmas namanya. Apalagi tuh, kalau kesehatan kerja dan olahraga juga di Komdat Kesmas. Kemudian Ibu untuk ini juga dia ada aplikasi terkait kematian ibu itu dia pakai MTDN. MTDN, kematian ibu dan kematian ibu dan anak, kematian ibu dan balita dia di aplikasi MTDN. Kalau ini terkait pelaporan program dia, indikator program. Kalau ini terkait kematian ibu dan anak. Kalau untuk sistemnya Ibu, apakah ada perawatan rutin untuk sistem atau aplikasi yang digunakan? Kalau enggak dia paling karena kan yang maintenance itu dari pusat kan, karena mereka yang punya aplikasi. Jadi kayak tadi kalau ada updatean baru Iya. latihan lagi. Terus kalau aplikasinya error ya langsung disampaikan. Iya, disampaikan biasa di grup yang dari Kemenkes. Biasanya mereka atau biasanya sebelum kayak ada perbaikan atau maintenance biasa disampaikan sebelumnya. Atau kan misalnya aplikasinya dikunci toh untuk di upgrade, biasanya disampaikan sebelumnya di grup. Berarti ada juga IT-nya di situ. Iya, ada memang tim IT-nya. IT-nya. Iya. Ada tim IT-nya untuk yang CGCS. Mungkin dari saya itu Jibu untuk sumber daya sistem informasi kesehatan. Selanjutnya sama teman. Terima kasih Bu. Iya. Ada juga saya yang ambil data manajemen datanya. Yang pertama itu ada SOP pengelolaan data. Saya izin bertanya. Iya. Baik. Dokumentasi suara. Itu ada sih. Yang pertama, apakah sudah ada SOP tertulis terkait pengelolaan data dan pengumpulan, pengolahan, sama pelaporan? Kalau SOP-nya itu kayak petunjuk teknisnya begitu. Iya. Kalau petunjuk teknisnya itu dari Kemenkes biasa yang saya Oh, berarti sudah ada SOP tertulisnya Di? ada tutorialnya cara penginputan laporan. Terkait pengumpulan, pengolahannya juga.
apakah SOP tersebut mengacu ke regulasi dan terakhir diperbarui kapan? Regulasinya apa? Kalau regulasi tidak ada, jadi dia itu biasanya semacam sosialisasi toh lewat Zoom, karena kan dari Kemenkes toh lewat Zoom. Terus untuk yang terakhir ini dia belum dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk file, karena kan masih pengembangan di aplikasinya. Masih dalam pengembangan. Iya, sebelumnya ini sudah lama sebenarnya ini aplikasi kalau untuk si Gizi Kesga yang awalnya itu kan hanya untuk program gizi. Dia sudah ada sejak tahun 2018 atau 19. Tapi dia terus terupdate, dan update terakhir itu dia di tahun berapa dia? Kalau nggak salah 2024. Iya, tapi untuk yang terbaru ini yang 2025 setelah masuk semua indikator ibu hamil, kemudian remaja putri masuk juga semua di situ. Itu yang terakhir. Tapi untuk yang indikator 2026 itu belum, karena kan baru selesai upgrade aplikasi fiturnya. Kalau SOP tersebut itu berlaku sama untuk KIA, Gizi, Sama, Promkes? karena satu aplikasi. Kalau Promkes dia lain aplikasi dia. Promkes sudah yang microsite, microsite dia tidak masih sama yang dulu. Kalau berbeda, bagaimana menjaga standar pengelolaannya, Ibu, supaya tetap seragam? Yang beda itu aplikasinya. Kan bukan aplikasinya yang beda. Kayak program Promkes kan dia beda sendiri pelaporannya di aplikasi microsite. Kalau untuk si Gizi Kesga dia untuk gizi KIA remaja dia satu aplikasi. Ini yang terus bertambah ini fitur-fiturnya. Kalau Promkes dia tetap, microsite-nya dia tetap. Di Pomda dia, Pomda Kesmas toh. Promkes, aplikasi Promkes. Sedangkan kita ambilnya cuma tugas program saja. Gimana itu? Pengelola SI kan siapa? Minimal tak 2 tapi bermanfaat. Yang lain kan saja pelan-pelan saja. Dari mana ambil informasi biasa? Nah, harus dari semua itu minta pasti. Berkelompok tuh semuanya nih. Atau nih kan ini laporan berarti umum gini sih. Tuh dia bilang berarti Ini laporannya nanti digabung. Iya. Oh. Ada kelompok lain siapa namanya? Sekarang kita petugas program sudah. Ya. Ada namanya. Ada ini sama ibu itu belum. Oke. Logir tuh. Enggak budget mah itu. Ambil budget. Betul sih. Aku kah? Apa sih? Buat aja.
data ini. Donatur. Dua nih kita. Kepala bidang Untuk sama ini. petugas. Tidak betul ini. Siapa? Tidak betul ini. Ada dulu yang ini. Ada juga sudah cari lagi satu informan. Kata minimal 3 tuh. Apa? Karena dan informan dari Kesmas itu sudah ada Mi 2, cari lagi informan yang lain. Iya.